Subari. Saya adalah mahasiswa Universitas Negeri Surabaya. Kali ini saya akan melakukan kegiatan UGIN di Sekolah Dasar Negeri 2 Becak, Kecamatan Kodaran, Kabupaten Blora, dengan materi Indonesiaku Kaya Hayatinya. Materi ini adalah materi kelas 5 untuk semester 2. Terima kasih perkenalan dari saya. Mari saksikan pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, mohon untuk anak-anak berdoa terlebih dahulu. Dipimpin Mas Arya. Mari kawan-kawan kita berdoa. Doa mulai. Sebelum dilanjutkan, Bapak ingin mengabsen anak-anak terlebih dahulu. Untuk hari ini semua masuk ya? Tidak ada yang tidak masuk. Baik, untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, mohon untuk anak-anak menyanyikan lagu wajib nasional terlebih dahulu. Anak-anak mohon untuk bisa berdiri sebentar. Ya, kita menyanyikan lagu Galung Galung Gandung. Oke. Pada pertemuan minggu kemarin kita telah mempelajari IPAS bab 6 tentang Indonesia Kaya Raya. Untuk kesempatan pada pagi hari ini, Bapak ingin melanjutkan materi berikutnya, yaitu Indonesiaku Kaya Hayatinya. Untuk mempersingkat waktu, mohon anak-anak memperhatikan pembelajaran yang akan Bapak sampaikan.
Di sini dalam mencapai tujuan pembelajaran atau tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, yang pertama yaitu melalui mengamati video tentang Indonesiaku Kaya Hayatinya, peserta didik mampu memahami pengaruh geografis Indonesia terhadap keanekaragaman hayatinya dengan benar. Kemudian yang kedua, melalui mengamati video tentang Indonesiaku Kaya Hayatinya, peserta didik mampu menganalisis sifat keanekaragaman hayati beserta persebarannya dengan benar. Kemudian untuk yang ketiga, melalui kegiatan diskusi, peserta didik mampu mempresentasikan P2 hasil diskusi tentang manfaat dan hal-hal yang mengurangi keanekaragaman hayati dengan percaya diri. Sebelum melangkah ke materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini, di sini Bapak ingin memberikan pertanyaan untuk mengingat pelajaran yang telah minggu lalu anak-anak pelajari. Yang dikaitkan dengan hari ini yaitu tentang keanekaragaman hayati. Di sini Bapak mempunyai satu pertanyaan, apa yang dimaksud dengan keanekaragaman hayati? Barangkali anak-anak ada yang bisa? Oke, Mbak. Keanekaragaman makhluk hidup pada suatu tempat tertentu. Keanekaragaman hayati yaitu keanekaragaman makhluk hidup di suatu tempat tertentu. Oke, betul. Beri tepuk tangan untuk baik. Di sini Bapak ingin menampilkan video yaitu tentang Indonesiaku Kaya Hayatinya. Mohon anak-anak nanti bisa menyimak, memperhatikan apa nanti yang akan dijelaskan dalam video ini, ya. Karena mengapa? Setelah Bapak putarkan video ini nanti, anak-anak kemudian bisa berdiskusi untuk menggali hal-hal yang terkandung di dalam video ini nanti. Mohon diperhatikan dengan cermat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam bahagia buat semuanya. Video kali ini akan membahas pelajaran IPAS kelas 6 kelas 5 yang berjudul Indonesiaku Kaya Raya. Topik di Indonesiaku Kaya Hayatinya. Ayo kita simak videonya. Apa sih yang dimaksud dengan keanekaragaman hayati itu? Indonesia yang terletak di garis khatulistiwa menyebabkannya kaya akan keanekaragaman hayati. Sebagai negara kepulauan, membuat tempat tinggal penduduknya juga menjadi rumah berbagai jenis flora dan fauna di darat maupun di laut. Selain itu, Indonesia juga memiliki beraneka suku. Keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman makhluk hidup manusia, hewan, tumbuhan, serangga, burung, dan mikroorganisme dengan adanya variasi dari gen, spesies, dan ekosistem pada suatu tempat atau lingkungan tertentu. Secara garis besar, keanekaragaman hayati ini dibagi menjadi 3 tingkat, yaitu keanekaragaman gen, keanekaragaman spesies, dan keanekaragaman ekosistem. Keanekaragaman hayati tingkat ekosistem merupakan salah satu tingkatan jenis keanekaragaman hayati yang cakupannya lebih luas dibanding dengan tingkat gen dan spesies. Keanekaragaman ini sangat penting bagi kelangsungan makhluk hidup. Di dalam ekosistem tersebut, seluruh makhluk hidup akan melakukan hubungan timbal balik, baik antar makhluk hidup maupun makhluk hidup dengan lingkungannya atau komponen abiotiknya. Contoh, keanekaragaman hayati tingkat ekosistem, ekosistem hutan tropis, ekosistem gurun, ekosistem laut, dan sebagainya. Masing-masing ekosistem mempunyai organisme tersendiri.
termasuk satu jenis makhluk hidup yang disebut manusia, tetapi manusia berbeda-beda. Ada yang berkulit putih, sawo matang, kuning langsat, atau hitam, rambut jangkung, ada yang mulus, keriting, atau hitam. Walaupun dalam satu keluarga, perbedaan-perbedaan tersebut bisa ditemukan. Inilah yang dinamakan keanekaragaman genetik. Perbedaan-perbedaan tersebut dapat terjadi karena dalam setiap makhluk hidup terdapat gen atau pembawa sifat, dan inilah yang mempengaruhi sifat-sifat manusia, termasuk sifat fisik. Manfaatkan keanekaragaman hayati antara lain satu bidang ekonomi dalam bidang perdagangan hasil pertanian, peternakan serta pariwisata, dua bidang epidemiologi untuk penelitian obat-obatan, untuk kemajuan bidang pertanian, peternakan, dan lain sebagainya. Tiga, keanekaragaman hayati berperan penting untuk menjaga pelestarian lingkungan. Hal-hal yang mengurangi keanekaragaman hayati antara lain kebakaran hutan, penebangan dan pembuangan liar, bencana alam, penggunaan bom ikan, pembuangan limbah beracun misalnya ke laut atau sungai. Peta persebaran fauna di Indonesia. Menurut coraknya, fauna Indonesia dikelompokkan menjadi tiga, yaitu fauna bagian barat, fauna bagian tengah, dan fauna bagian timur. Fauna bagian barat dan tengah dipisahkan oleh garis Wallace. Fauna bagian timur dan tengah dipisahkan oleh garis Weber. Fauna Indonesia bagian barat disebut juga fauna asiatis. Tipe asiatis mencakup bagian wilayah Jawa, Sumatera, Bali, dan Kalimantan. Contoh jenis fauna Indonesia bagian barat antara lain sebagai berikut. Flora di Indonesia bagian barat. Iklim ini membuat wilayah tersebut memiliki iklim yang curah hujannya tinggi, sehingga tingkat kelembapannya besar. Bahkan wilayah ini memiliki curah hujan yang tinggi sepanjang tahun. Contoh-contoh flora Indonesia bagian barat. 1. Rafflesia arnoldii. 2. Bunga bangkai Amorphophallus tikanum. 3. Pohon kemengu. 4. Meranti. 5. Jati. 6. Pinus. 7. Tahun baru 8 bulan, dan lain sebagainya. Fauna Indonesia Tengah. Fauna Indonesia bagian tengah biasa disebut dengan daerah peralihan antara benua Asia dan benua Australia atau kawasan Wallacea. Fauna di Indonesia Tengah. Kawasan ini terdiri atas Pulau Maluku, Sulawesi, Halmahera, Pulau Kecil Nusa Tenggara, dan Kepulauan Flores. Contoh fauna Indonesia bagian tengah memiliki keragaman yang unik dan mudah ditemukan dimanapun. Flora di Indonesia Tengah, curah hujan yang rendah dan relatif kering membuat flora di wilayah ini didominasi oleh stepa dan sabana. Tumbuhan di wilayah-wilayah tersebut dipengaruhi oleh flora di benua Asia dan Australia, sehingga digolongkan sebagai flora daerah peralihan. Flora di Indonesia Tengah. Flora daerah peralihan Wallace merupakan pembagian flora Indonesia bagian tengah meliputi wilayah Sulawesi, Maluku, dan Nusa Tenggara. Contohnya, pohon anggrek, pala, cengkeh, kayu manis, kenari, kayu eboni, dan lontar. Fauna di Indonesia Timur. Hewan wilayah timur punya ciri-ciri seperti hewan berbulu Australia, sehingga disebut dengan hewan australis. Fauna di Indonesia Timur. Hewan australis biasanya berupa hewan mamalia berukuran kecil, hewan marsupialis hewan berkantong, dan burung berbulu indah seperti kuskus dan cendrawasih. Flora di Indonesia Timur disebut juga dengan flora australis. Tumbuhan di Indonesia bagian timur terpengaruh oleh karakter tumbuhan di benua Australia, didominasi oleh hutan hujan tropis, hutan musim, dan hutan bakau di daerah pesisir. Contoh, nagoa, sagu, jati, merbau, dan lain-lain. Pemanfaatan sumber daya alam dalam kehidupan. 1. Sumber bahan pangan.
Pemanfaatan sumber daya alam yang kedua sebagai bahan dasar obat-obatan alami. Pemanfaatan sumber daya alam yang ketiga sebagai bahan kosmetik, sebagai contoh lidah buaya dan serai. Pemanfaatan sumber daya alam yang keempat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Untuk mengetahui kemampuan akan materi ini, ayo berlatih. Semangat mengerjakan. Sampai di sini dulu videonya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke, demikian tadi video yang telah Bapak putar. Mudah-mudahan anak-anak bisa memahami tentang apa-apa yang terkandung di dalam video tadi. Karena apa? Di dalam video tadi menceritakan tentang adanya flora, fauna maupun keanekaragaman hayati yang ada di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, dari video tersebut ada keanekaragaman yang ada di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia ini dengan berbagai tingkatan. Ya, keanekaragaman yang ada di sini, keanekaragaman hayati ada berapa tadi? Keanekaragaman hayati ada 3 tingkatan. Ya, yang pertama apa? Genetik. Ya. Yang kedua yes. Yang ketiga ekosistem. Ya, ekosistem ini adalah tingkatan-tingkatan keragaman hayati yang ada di negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena negara kita adalah negara yang berada di bawah garis khatulistiwa, maka banyak sekali keuntungan atau manfaat untuk khususnya orang-orang yang berdomisili di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena mengapa? Di negara kita ini terdapat dua musim, ya, ada musim panas dan ada musim penghujan, sehingga memungkinkan adanya flora maupun fauna itu bisa tumbuh secara maksimal atau secara baik. Nah, sedangkan flora fauna di Indonesia ini ada bagian-bagiannya, yaitu ada bagian Indonesia bagian barat, ada jenis Indonesia bagian tengah, dan ada juga flora dan fauna yang berada di wilayah Indonesia bagian timur. Okay. Untuk wilayah bagian barat itu disebut wilayah Asiatis. Nah, kemudian untuk wilayah tengah itu sendiri disebut wilayah peralihan. Kemudian untuk daerah Indonesia bagian timur adalah disebut Australis, ya, karena adanya pengaruh-pengaruh dari Australia. Dengan adanya perbedaan-perbedaan ini, maka terjadi pula perbedaan-perbedaan perkembangan pertumbuhan antara flora dan fauna yang di wilayah Indonesia Barat maupun yang ada di wilayah Indonesia bagian timur ataupun ke tengah. Intinya bahwa kita hidup di negara Kesatuan Republik Indonesia ini sangat-sangat beruntung karena wilayah kita terletak di garis khatulistiwa, sehingga cuaca atau suhunya adalah sangat bagus untuk pertanian, bisa untuk
perkebunan, ya, semua usaha bisa mendukung dengan adanya suhu yang ada di Indonesia. Hewan bisa tumbuh dengan baik, tumbuh-tumbuhan bisa tumbuh dengan sempurna. Itu karena ketinggian geografis yang ada di Indonesia cukup baik untuk usaha-usaha di dalam bidang peternakan, pertanian maupun perkebunan. Gitu, ya. Setelah sedikit Bapak uraikan tadi dari video pembelajaran kali ini, di sini ada pertanyaan yang ingin Bapak sampaikan, yaitu yang pertama, ini kaitannya dengan geografis tadi. Bagaimana kondisi geografis Indonesia? Ada yang bisa? Oke, Mas Gibran. Indonesia diatur oleh dua benua dan dua samudra. Secara geografis Indonesia diatur oleh dua benua dan dua samudra. Oke, bisa juga, betul. Beri tepuk tangan untuk Mas Gibran. Kemudian yang kedua, di sini ada pertanyaan lagi, yaitu tentang keanekaragaman hayati. Ada 3 tingkatan. Apa saja? Saya Pak. Mbak Parisa. 1 tingkat ekosistem. Tingkat ekosistem. Tingkat gen. Tingkat gen. Spesies. Tingkat spesies. Betul sekali. Kita beri tepuk tangan untuk Mbak Parisa. Ya, memang dari 3 tingkatan ini ekosistem, spesies maupun gen ini bisa berkembang tumbuh di Indonesia. Untuk selanjutnya di sini Bapak ingin memberikan tugas kelompok atau LKPD, lembaga kerja peserta didik. Di sini Bapak ingin mengelompokkan atau membuat kelompok-kelompok dalam diskusi kali ini, ya. Untuk diskusi kali ini, karena di sini sesuai dengan modelnya yaitu TSS, maka anak-anak dikelompokkan 4-4, ya. Langsung saja untuk meja ini adalah kelompok 1, ya. Kelompok 1, kemudian di sini nanti kelompok 3, 2, 2. Di sini kelompok 3. Baik, nanti dalam tugas kelompok ini nanti ada 2 anak yang berkunjung ke kelompok lain untuk mencari informasi. Dan yang lain atau yang separuh, yang 2 tetap menunggu di kelompoknya untuk menunggu apabila ada kelompok lain yang datang. Setelah itu nanti baru yang kelompok berkunjung kembali ke kelompok asal untuk mendiskusikan hasil kunjungan dari kelompok yang lain. Sudah siap? Oke, terima kasih. Ini saya bersedia untuk LKPD-nya. Ya, ini anggotanya ada 4 orang, yaitu 2 yang satu dan satu nanti di bawah itu bertanya. Dan nanti saya tanda. Oh, mohon untuk yang ingin berkunjung berdiri dulu. Berdiri dulu, 2 orang. Nah, ayo silakan untuk berkunjung mencari informasi di kelompok lain. Oke, bisa.
Sudah semua? Kalau sudah bisa kembali ke kelompok semua ya. Untuk kelompoknya dipilih kelompok berapa anggotanya, siapa saja dipilih. Nanti kurang ini nanti semua ya bisa presentasi. Ya, dari hasil kunjungan anak-anak kemudian didiskusikan dengan kelompoknya sendiri atau kelompok awal ya, bagaimana tadi hasil perolehan diskusi anak-anak dari kelompok lain. Sudah. Sudah, anak sudah. Kelompoknya kelompok berapa sendiri? Tiga. Satu. Hasilnya didiskusikan dengan teman. Bagaimana benar atau belum. Iya, Mas. Iya. Ya, nulisnya yang jelas nanti biar waktu presentasi bisa dibaca. Sudah? Oke, kalau sudah, coba dipresentasikan ke depan teman-teman supaya teman-teman tahu hasil dari diskusi anak-anak pada pagi hari ini. Kelompok berapa yang sudah siap? Coba. Kelompok 2, ya oke. Silakan kelompok 2 maju depan. Ayo di sini. Hati-hati, jangan dulu lewat sini, lewat belakang ini bisa. Agak sini biar kelihatan. Perkenalkan. Perkenalkan, saya dari kelompok 2. Nama saya Lisa. Nama saya Desaya. Nama saya Arya. Ya. Satu, coba diskusikan dengan teman-teman menggunakan manfaat yang dapat diambil dari keanekaragaman hayati di bidang ekonomi dan di bidang iptek. Sebutkan masing-masing 3 manfaat. Selanjutnya isikan pada tabel berikut. Manfaat di bidang ekonomi. 1. Menjadi sumber perdagangan. 2. Memajukan sektor pariwisata. 3. Menjadi sumber pangan. Manfaat bidang iptek. Coba diskusikan dengan teman-temanmu mengenai hal yang mengurangi keanekaragaman hayati. Sebutkan 5 hal mengurangi keanekaragaman hayati. Selanjutnya isikan pada tabel berikut. 1. Hal-hal yang mengurangi keanekaragaman hayati. 1. Kebakaran hutan. 2. Penebangan dan perburuan secara liar. 3. Bencana alam. 4. Penggunaan logika. 5. Pembuangan limbah beracun sembarangan. Oke, bagaimana teman-teman yang lain? Sudah sesuai jawabannya? Ada yang ingin menambah?
Tidak? Oke, untuk jawabannya sudah sesuai dari kelompok 2. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan kembali untuk tempat duduknya masing-masing. Selanjutnya kelompok 1 sudah siap? Ya. Oh ya, oke, silakan kelompok 1. Ya, diperkenalkan yang rasa. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Nama saya Yusa. Nama saya Dinda. Nama saya Saka. Nama saya Jidan. Ya. Jawaban masing-masing tiga manfaat yang dapat diambil dari keanekaragaman hayati di bidang ekonomi dan di bidang iklan. Manfaat di bidang ekonomi: 1. Menjadi sumber perdagangan. 2. Memajukan sektor pariwisata. 3. Menjadi sumber pangan. Manfaat di bidang iptek: untuk penelitian obat-obat, untuk kemajuan bidang peternakan, untuk kemajuan bidang pertanian. Terus selanjutnya. Ya, kemarin ya. Oke, bagaimana untuk teman-teman hasil dari kelompok 1 sudah sesuai dengan pertanyaannya? Jawabannya? Sudah? Sudah sesuai? Ada yang ingin menambah? Bukan. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan kembali. Untuk selanjutnya coba ini biar refresh untuk anak-anak bisa berdiri dulu. Oke, bentar. Ya, coba ini tirukan gerakannya. Jangan terlalu lama. Pakai papan. Ya, ditirukan gerakannya supaya ini kita refresh kembali. Lihatlah banyak hewan di alam raya, mari tirukan bagaimana geraknya. Terbang seperti duri, kepancing sayapmu ke kanan dan ke kiri, melompat seperti kelinci, bisa berkali-kali. Berjalan seperti Wih, berenang seperti ikan, gerakkan tangan berenang perlahan. Si monyet melompat ke sana kemari, mari kita mengulangi sekali lagi. Terbang seperti burung duri, gepakkan sayapmu ke kanan dan ke kiri, melompat seperti kali-kali, bisa berkali-kali. Berjalan seperti berenang seperti ikan, gerakkan tangan berenang perlahan. Tetaplah indahnya duniaku. ya, terima kasih. Kembali ke tempat duduk. Nah, ini dari pembelajaran tadi bagaimana? Masih semangat? Untuk selanjutnya ini kita coba disimpulkan apa yang sudah kita pelajari pada hari ini. Kesimpulannya apa saja coba untuk kesimpulan?
Coba angkat tangan. Gampang, ya. Hayati di bidang dibagi menjadi keanekaragaman genetik, jenis dan ekosistem. Keanekaragaman dibagi menjadi jenis gen dan ekosistem. Betul sekali. Baik, selanjutnya di sini Bapak ingin memberikan soal evaluasi. Mohon untuk anak-anak bisa menjawab dengan benar, yaitu dikerjakan secara mandiri. Ini ya, untuk mempersingkat waktu terus saja diberi namanya siapa, belum kebagian. Nama sama ya. Dan sudah dikumpulkan. Karena baik, untuk selanjutnya coba kita refleksikan untuk pembelajaran hari ini. Apakah kamu tertarik pada pembelajaran hari ini? Tertarik. Mengapa? Menyenangkan. Kemudian yang kedua, adakah kesulitan yang kamu temui dalam pembelajaran hari ini? Tidak. Oke. Kalau sudah cukup, saya kira untuk pembelajaran pagi hari ini cukup sampai di sini. Mudah-mudahan anak-anak bisa mengambil hikmah atau mengambil manfaat dari pembelajaran ini. Kemudian selanjutnya nanti anak-anak bisa mempelajari materi-materi berikutnya untuk kegiatan-kegiatan mendatang atau yang akan datang. Akhirnya saya ucapkan terima kasih kepada anak-anak yang telah berpartisipasi hari ini mengikuti kegiatan mungkin hari ini. Saya akhirnya untuk pertemuan kali ini saya akhiri sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.